Sebuah desa yang terletak di pinggiran kota dengan pemandangan alam yang masih alami, yang terletak antara perbatasan Semarang, di mana sehari-harinya desa itu selalu berkabut. Pagi itu, warga sudah mulai beraktivitas ke ladang untuk bercocok tanam. Aku salah satu dari penduduk desa tersebut, di mana tiap tahun pasti melakukan kegiatan bersih desa bersama dengan warga. Ada sebuah cerita yang dari dulu turun-temurun sampai sekarang tentang sebuah sendang yang dinamai Kali Jeruk, di mana sendang tersebut terletak di pinggir desa dan masih dikeramatkan. Karena ada cerita jika di sendang tersebut ada ikan lele misterius yang selalu keluar di waktu sore hari, tetapi tidak boleh diambil serta dipancing. Jika berani mengambil, resikonya ada pada diri kita. Begitulah tetua desa tersebut. Mata air sendang tidak pernah habis, walau musim kemarau tiba, serta digunakan warga untuk mandi, mencuci, serta diambil airnya untuk kebutuhan sehari-hari. Ada kejadian yang pernah dialami oleh warga desaku. Sore itu kebiasaan bagi ibu-ibu yang sedang mandi serta mencuci pakaian sampai hampir menjelang senja. Tetapi banyak yang bersendaguro dengan terbahak-bahak. Ada salah satu dari ibu yang bernama Aida berkata, "Puji, kalau bercanda jangan teriak-teriak. Ini hampir maghrib. Hati-hati loh. Nanti kalau ada yang marah gimana?" Dengan nada kedus, Puji menimpali, "Siapa yang akan marah? Ini kan disendang," dengan sombongnya sambil masih tertawa terbahak. "Terserah kamulah, jika nggak mau diingatkan," kata Aida. Tak lama setelah ibu-ibu pulang dari sendang, betapa terkejutlah suami Mbak Puji karena melihat bibir istrinya yang berot. Seketika itu, warga gempar dengan kejadian yang baru dialami oleh Mbak Puji. Suami Mbak Puji lantas bingung. Ia pergi ke tetua desa untuk menanyakan serta minta bantuan menyembuhkan istrinya yang tiba-tiba bibirnya menjadi berot setelah pulang dari sendang Kali Jeruk. Tetua desa geleng-geleng kepala seraya berkata, "Mungkin istrimu bercanda gak sopan waktu disendang." Akhirnya tetua desa
membawa syarat ubur rampe ke Sendang beserta Mbak Puji dan suaminya untuk melakukan ritual. Dari situlah terjawab sudah dan tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata bibir Mbak Puji ditampar oleh penunggu sendang keramat karena bicara nggak sopan, kata tetua desa. Maka dari itu, sampai sekarang jika di Sendang Kalijeruk, warga selalu berhati-hati serta menjaga sikap. Kejadian itu terulang lagi beberapa tahun kemudian, di mana warga desa sudah melupakan kejadian yang dialami oleh Mbak Puji. Tetapi ada salah satu warga pendatang baru, Pak Gandhi namanya, pindahan dari luar daerah. Ia menempati rumah yang berdekatan dengan Sendang Kalijeruk. Singkat cerita, Pak Gandhi pergi mandi sore hari di Sendang Kalijeruk. Ikan lele misterius yang sangat jinak itu keluar dan berenang ke sana kemari, seolah ingin berkenalan. Tetapi Pak Gandhi membiarkan ikan tersebut tetap berenang. Hari berganti, Pak Gandhi bercerita dengan tetangganya bahwa dia melihat ikan lele yang jinak di sendang dan ingin mengambilnya. Tetapi tetangga Pak Gandhi memberi saran serta melarang untuk tidak mengambil ikan di sendang tersebut, karena sendang tersebut dikeramatkan. Namun Pak Gandhi tidak percaya dengan hal-hal yang berbau mistis. Kejadian beberapa tahun yang silam kini terulang kembali. Namun Pak Gandhi tidak percaya dengan hal-hal yang berbau mistis. Kejadian beberapa tahun yang silam kini terulang kembali. Waktu itu Pak Gandhi mandi di sore hari dan melihat ikan lele yang berenang. Dengan sigapnya ditangkap. Hati Pak Gandhi merasa senang mendapat ikan tersebut dan dibawanya pulang. Dalam hati, ia berkata, jika digoreng pasti lihat ini. Akhirnya ikan tersebut digoreng buat lauk makannya. Hari-hari berlalu, tidak ada kejadian yang menimpa pada diri Pak Gandhi. Tetapi lambat laun mata Pak Gandhi mulai buram. Apakah kebutaan itu ada sangkut pautnya dengan sendang keramat tersebut, atau karena gejala lain? Wallahu alam, hanya Allah yang maha mengetahui. Begitulah cerita misteri dari desaku. Terima kasih, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.